Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Pak Ari Prayogo selaku dosen pengampu perencanaan sumber daya perusahaan. Kami dari kelompok 10 dengan tema Organizational Change. Kami akan memperkenalkan anggota kami yang berisikan 4 anggota, yaitu yang pertama ada Christina Febrianti Tobing, lalu ada Maheswari Adiningrum, Jenita Nais Padoran, dan saya sendiri Anissa Fitri. Untuk agendanya di sini yang pertama menjelaskan definisi, tujuan, sasaran, sumber, metode, dan model. Masuk pada definisi, organizational change atau perubahan organisasi merupakan proses pengembangan kemampuan organisasi mengikuti kondisi dan tuntutan lingkungan yang terus berubah untuk mendapatkan kinerja seluruh anggota organisasi yang lebih baik secara optimal. Lalu masuk pada tujuan, yang pertama adalah menyelesaikan krisis atau masalah yang dihadapi organisasi. Yang kedua, meningkatkan kinerja dan efektivitas operasional organisasi. Yang ketiga, membangun kepercayaan antar anggota organisasi. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan keseluruhan anggota organisasi. Yang kelima, meningkatkan kerjasama antar individu maupun kelompok kerja organisasi. Dan yang terakhir, yang keenam, mendekatkan diri dengan pelanggan atau pengguna jasa organisasi. Selanjutnya, sasaran yang akan dijelaskan oleh Maheswari Adiningrum. Selanjutnya, sasaran dari organizational change sendiri ada dua, yaitu sumber daya manusia dan lingkungan. Untuk sumber daya manusianya sendiri, bila dari seorang anggota organisasi menjadi masalah penghambat bagi perubahan organisasi, maka perlu diidentifikasi faktor-faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut terjadi. Diharapkan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara anggota dan menciptakan suasana organisasi yang lebih positif. Sedangkan untuk lingkungannya, lingkungan kerja dapat dibentuk melalui dua hal, yaitu dari anggotanya dan penciptaan ruang kerja yang nyaman. Penciptaan lingkungan komunikasi yang ramah, sikap saling menghargai dan tolong-menolong adalah beberapa aspek pembentuk lingkungan kerja dari anggota. Penataan ruang, pemilihan warna, penempatan barang hias juga mampu mendukung terciptanya lingkungan kerja yang nyaman dan menyenangkan. Selanjutnya ada Sumber-sumber organizational change itu ada 6. Yang pertama lingkungan, meliputi masyarakat, teknologi, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Lalu ada sasaran dan nilai, modifikasi sasaran organisasi yang dipengaruhi oleh perubahan nilai. Yang ketiga teknik, perubahan teknik meliputi bentuk dan fungsi suatu produk atau jasa yang ditawarkan oleh organisasi. Yang keempat ada struktur, perubahan sistem merupakan sumber perubahan organisasi oleh subsistem struktur. Yang kelima ada manajerial, dalam perencanaan dan pengawasan, manajer memegang peranan yang sangat penting. Lalu yang terakhir konsultan. Konsultan dapat memberikan dorongan kuat untuk perubahan organisasi. Selanjutnya, pada materi metode akan dijelaskan oleh Christina Febrianti Tobing. Baik, selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan untuk organizational change yang pertama yaitu umpan balik atau survei. Jadi proses umpan balik atau survei ini biasanya dilakukan dengan tiap anggota organisasi memberikan pendapat masing-masing mengenai suatu persoalan tertentu atau mengenai masalah yang dirasakan dalam organisasi. Lalu yang kedua ada pembentukan tim. Pembentukan tim ini bertujuan untuk memperkuat daya guna kelompok. Peran utama tim tersebut adalah untuk mengidentifikasi dan menghilangkan penghalang dalam mencapai kinerja yang efektif. Lalu selanjutnya ada pengelolaan perubahan. Jadi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi ekonomi, teknologi, sosial, dan politik berubah secara cepat, yang memaksa sistem organisasi untuk berubah jika mereka ingin bertahan dan berkembang. Untuk itu dibutuhkan upaya untuk mengelola perubahan. Selanjutnya ada model-model dalam organizational change. Jadi model yang pertama yaitu model perubahan Lewin, di mana model perubahan Lewin ini terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama unfreezing, di mana unfreezing ini mengenali kebutuhan perubahan, perilaku, dan sistem lama dicairkan, dan mendobrak keadaan agar mau berubah. Lalu yang kedua ada moving, di mana moving ini mencoba dan membuka upaya untuk menciptakan keadaan baru yang diharapkan serta memulai transisi. Lalu yang terakhir ada refreezing, di mana refreezing ini menjual dan memulai perubahan kemudian
meyakinkan terjadinya perubahan. Lalu yang kedua ada model perubahan Passmore. Di model perubahan Passmore ini terdapat 8 tahapan, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua analisis kekuatan dan kelemahan, yang ketiga mendesain sub-unit organisasi, yang keempat mendesain proyek, yang kelima mendesain sistem kerja, yang keenam mendesain sistem pendukung, yang ketujuh mendesain mekanisme integratif, dan yang terakhir implementasi perubahan. Selanjutnya materi model perubahan Kleitner dan Kiniki, dan kesimpulan akan dijelaskan oleh Jenita Naispadoran. Baik, selanjutnya ada model perubahan Kleitner dan Kiniki, di mana model perubahan ini merupakan model perubahan dengan pendekatan sistem. Dan model perubahan ini memberikan kerangka kerja untuk menjelaskan kompleksitas perubahan dalam organisasi. Metode sistem yang diusulkan oleh ini komponennya terdiri dari input unsur-unsur yang ingin dirubah, yaitu target, elemen of change, dan output. Ketiga komponen ini berhubungan satu sama lain, dan proses perubahannya didorong oleh input. Setiap perubahan yang dilakukan oleh organisasi harus tidak bertentangan dengan visi misi dan tujuan organisasi. Next. Kemudian ada model untuk mengelola perubahan organisasi. Proses pengelolaan perubahan menurut Gibson dan Donnelly dapat didekati secara sistematis. Nah, model ini terdiri dari langkah-langkah yang spesifik yang umumnya diakui penting untuk keberhasilan manajemen perubahan. Manajer harus mempertimbangkan setiap langkah ini baik secara eksplisit dalam menjalankan program perubahan. Peluang untuk memulai perubahan yang berhasil akan meningkat ketika manajer secara aktif mendukung upaya tersebut dan menunjukkan dukungan mereka dengan menerapkan prosedur sistematis yang memberikan dasar yang kuat bagi proses perubahan. Kesimpulannya adalah perubahan organisasi adalah proses penting yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan kondisi dan tuntutan yang berkembang, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan kerja. Tujuan perubahan organisasi mencakup berbagai aspek seperti efisiensi operasional, membangun kepercayaan, kesejahteraan, kolaborasi, dan fokus pelanggan. Perubahan dapat berasal dari berbagai sumber seperti lingkungan, tujuan, teknik, struktur, keputusan manajerial, dan konsultan eksternal. Berbagai metode dan model ada untuk memfasilitasi perubahan organisasi, termasuk survei umpan balik, pembentukan tim, pengukuran perubahan, dan berbagai model manajemen perubahan seperti Lewin, Passmore, Kleitner, dan Kiniki, dan model umum untuk mengelola perubahan organisasi. Model-model ini menawarkan kerangka kerja yang berharga untuk memahami, merancang, dan secara efektif menerapkan perubahan dalam organisasi. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian materi mengenai organizational change. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.